Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau bersyukur bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau datang dengan penuh kerendahan hati kami ya Bapa, membawa segala pujian syukur kami, membawa sembah kami ya Tuhan hanya bagi-Mu. Biarlah Engkau yang disenangkan ya Tuhan, Engkau yang ditinggikan atas pujian kami, atas penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hallelujah.
sukacita pada pagi hari ini, amin. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sungguh baik dalam hidup kita, amin. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan.
musim hidup kami berganti, tapi Engkau selalu setia bersama dengan kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami ya Bapa, Engkau Allah yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan.
yang dikasihi Tuhan, hari ini, pagi ini, walaupun kita ada di rumah, saudara akan mendengarkan firman Allah berbicara tentang menerima ketidaksempurnaan diri kita. Tuhan Yesus bersabda kepada kita sekalian, anak-anaknya, di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Pernyataan Yesus ini dapat diartikan bahwa pertama ada satu pribadi, yaitu Allah Bapa di surga yang sempurna, dan selama kita hidup di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita diminta oleh Tuhan Yesus melalui ayat ini supaya sempurna sama seperti Bapa di surga yang sempurna. Yang kedua, pernyataan Yesus ini dapat diartikan kita perlu sadar akan ketidaksempurnaan diri kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berjuang untuk terus menuju kepada kesempurnaan yang diharapkan oleh Bapa di surga. Yakobus 3 ayat yang kedua menyatakan kepada kita bersama, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya menyadari akan ketidaksempurnaan diri kita, maka oleh karena itu saudara dan saya harus dapat menerima kondisi ketidaksempurnaan kita, menerima ketidaksempurnaan kita, dan kita harus terus merendahkan diri di hadapan Allah, bersandar penuh kepada Allah. Ketidaksempurnaan kita adalah bisa berbicara tentang lemahnya tubuh dari serangan virus, serangan kuman, serangan bakteri. Maka itu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya perlu menjaga tubuh ini supaya tetap sehat. Dan seandainya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, imun tubuh kita ini kuat, imun tubuh kita ini bagus, maka Bapak Ibu Saudara sekalian tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati sehingga kita tidak boleh mengabaikan bahwa tubuh kita ini bisa menjadi carrier, membawa COVID-19 kepada yang lain, terutama bagi mereka yang imun tubuhnya lemah. Kalau kita menjaga hal ini, berarti saudara dan saya sudah mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Karena itu saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak sempurna. Penulis Ibrani pasal 12 ayat yang kedua menyatakan, marilah saudara dan saya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari ketidaksempurnaan diri kita, maka saudara dan saya harus terus mengoreksi diri di dalam setiap sikap kita, di dalam setiap tindakan kita, dan di dalam setiap perkataan kita. Ganti daripada kita menghakimi orang lain atas ketidaksempurnaannya mereka. Karena apa? Karena saudara dan saya juga adalah manusia yang tidak sempurna. Hal ini tercermin dari pernyataan Tuhan Yesus kita. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20, dikatakan di sana, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu, yaitu saudara dan saya, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Tuhan mengatakan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, di dalam ayat yang ke-29, ayat yang ke-30 dari Injil Matius pasal yang kelima, menjadi sebuah bukti tentang ketidaksempurnaan diri kita, ketidaksempurnaan manusia di hadapan Allah. Seperti kata-kata yang berikut, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, janganlah bersumpah palsu. Di dalam ayat yang ke-34. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita bisa lakukan hal-hal yang tidak sempurna di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk terus mengoreksi diri.
Kita harus mau supaya kita ini menuju kepada kesempurnaan, dan kita jangan menuntut kepada orang lain, bahkan menghakimi orang lain untuk sempurna, karena kita sendiri juga adalah orang-orang yang tidak sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna. Kita harus terus melakukan tindakan-tindakan yang terpuji sebagai upaya daripada diri kita untuk menuju kepada kesempurnaan. Matius pasal yang kelima ayat 39 sampai 42, lalu ayat 44, ayat 46 sampai 47 saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita harus belajar untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang dituntut oleh Allah, melakukan tindakan-tindakan yang terpuji sebagai upaya menuju kesempurnaan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita mengasihi musuh kita mengasihi orang-orang yang patut kita kasihi, walaupun mereka tidak bisa membalas kebaikan kita, walaupun mereka tidak tahu siapa kita. Itu lebih baik, saudara yang dikasihi Tuhan, karena saudara dan saya adalah orang yang tidak sempurna. Jadi kita perlu belajar untuk terus menuju kepada kesempurnaan, seperti anjuran Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat yang kita baca tadi, yang pertama di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Haruslah kita sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita terus mau bertumbuh dalam Tuhan, mengasihi sesama kita di tengah-tengah ancaman penyebaran COVID yang begitu besar, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan diri kita, memperhatikan orang lain, dan kita menjaga diri supaya kita tidak jadi carrier bagi orang-orang yang lemah tubuhnya. Itulah pesan Tuhan. Kita orang yang tidak sempurna, kita harus menuju kesempurnaan yang Tuhan mau dengan melakukan tindakan-tindakan yang terpuji. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita nyanyikan pujian bersama-mu Bapa.
akan turun ke atas kami umat-Mu. Kami bersyukur bahwa Allah kami menyadari ketidaksempurnaan kami. Allah kami tahu bahwa tubuh kami tidak kebal terhadap virus, bakteri, kuman. Oleh karenanya di situasi yang ada saat ini Bapa, kami rindu supaya Tuhan menolong kami, melindungi kami, supaya kami sebagai umat Allah diberi hikmat untuk menjaga kebersihan tubuh kami, menjaga kesehatan kami, menjaga pola hidup kami dengan baik dan benar. Dan kami perlu mengikuti perintah-perintah, instruksi, himbauan dari pemerintah kami. Karena kami mengasihi sesama kami, supaya kami tidak membawa carrier kepada orang-orang lain. Supaya kami juga tidak terkena ya Bapa di dalam surga. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang ada di garis depan, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, beri mereka kekuatan, beri mereka perlindungan-Mu. Jauhkan mereka terkena juga daripada virus ini. Dan kami berdoa supaya ketersediaan obat, ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan oleh para medis itu sungguh-sungguh ada Bapa. Biarlah kami dan masyarakat Indonesia mengerti, supaya mereka peduli dengan tenaga medis, tidak menyimpan, tidak menimbun alat-alat yang dibutuhkan oleh tenaga medis. Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya setiap orang yang sedang ada di ruang-ruang karantina atau isolasi di rumah sakit atau dimanapun, Tuhan beri penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Berikan mereka pertolongan, berikan mereka kesembuhan oleh bilur-Mu. Dan Engkau tolong Bapa dalam surga, buat pemangku jabatan, pemangku pemerintahan kami, supaya mereka diberi hikmat akal budi di dalam mengambil keputusan yang penuh kebijakan, kebijaksanaan, supaya penyebaran ini bisa berhenti. Kami berdoa Bapa dalam surga, kami punya Tuhan yang punya kuasa yang luar biasa. Biarlah terjadi pandemi pengharapan yang luar biasa pada setiap anak-anak Tuhan dan kepada seluruh masyarakat. Berharap kepada Allah untuk supaya pandemi ini boleh berhenti dan kami bisa hidup seperti semula kembali. Kami terbebas dari roh ketakutan. Oleh karenanya kami berdoa di dalam nama Yesus, mematahkan setiap kuasa di balik virus COVID ini Bapa. Kami minta di dalam nama Yesus, segala kuasa ini ditaklukkan. Iblis, setan, roh jahat yang menungganginya, kami halau Engkau di dalam nama Yesus. Roh ketakutan pergi di dalam nama Yesus. Dan kami minta kepada Allah, urapan-Mu turun kepada kami. Biar kami bersatu hati, menaikkan doa-doa kami buat pemulihan bagi Indonesia, bagi negara-negara lain. Dan biarlah obat-obatan boleh tersedia, dan bahkan vaksin Tuhan bisa ditemukan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Setiap pada tanggung jawab yang diberikan adalah nilai kesetiaan yang harus kita bangun dalam gereja kita. Bersama saya Citra, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube GSJ CWS Garsu dan Facebook GSJ CWS Garsu yang akan ditayangkan pukul 7 WIB, dan untuk ibadah Joy Kids yang akan ditayangkan pukul 9 WIB. Shalom
tim jemaat CWS yang luar biasa, kami menginformasikan bagi jemaat yang membutuhkan informasi kegiatan gereja, permohonan doa, konseling, dan rema firman setiap hari, bisa menghubungi via WhatsApp ke call center Gereja CWS Garsu. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara non-tunai dengan mentransfer via bank melalui Bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Dapat juga men-scan kode QR yang tertera pada layar Anda saat ini melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan Timani. Dan dengan cara tunai dengan memasukkan persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang akan dibawa ke gereja pada minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. CWS sepanjang minggu ini, tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu yang sungguh luar biasa memberkati kami, menolong kehidupan kami sepanjang minggu ini hingga pada hari ini. Kami boleh tetap memuji, menyembah Engkau, boleh menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terutama pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang luar biasa, yang meneguhkan kami, yang memberkati kami menjadi
patokan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat hari-hari yang sudah Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, saat kami berdoa membela bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu. Inilah bangsa kami, negeri kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami Tuhan Yesusku. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas negeri ini. Engkau Tuhan yang berdiri di atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kami Tuhan. Tuhan berkati, berikan hikmat bijaksana yang daripadamu kepadanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menuntunnya, biarlah Engkau menopangnya. Berkati, Kau berikan kesehatan, kekuatan baru bagi dia Tuhan. Berkati para menteri ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebijakan yang ambil presiden dan menterinya sesuai Tuhan kehendak-Mu Tuhan, untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Kami juga berdoa buat lembaga-lembaga negara ini Tuhan, baik lembaga politik Tuhan, DPR Tuhan, lembaga peradilan, lembaga hukum ya Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan dijumpai orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur di dalam negeri ini Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Selamatkan negeri kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, para misionaris-Mu di seluruh negeri ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat jiwa-jiwa yang belum terjamah Injil Tuhan. Kau mengutus hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau utus misionaris-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami tak henti-henti juga berdoa Tuhan buat keadaan negeri ini Tuhan. Buat para tim medis yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan ide-ide baru, Engkau memberikan hikmat bijaksana bagi mereka Tuhan, untuk mengatasi permasalahan saat ini, terutama pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa tidak ada lagi tim medis yang jadi korban virus ini Tuhan. Semua tim medis Tuhan diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, buat anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan Engkau menolong ya Bapa. Biarlah di dalam situasi seperti ini mereka kuat, mereka berseru berserah kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan dimanapun berada dan berpegang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami berdoa buat sidang jemaat-Mu Gereja CWS Gatsu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Engkau berkati kami Tuhan. Tuhan, Kau berikan hikmat kepada umat-Mu Tuhan. Biarlah Kau temui kami adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tidak ada yang jatuh di saat ini Tuhan, tapi semua Engkau berkati. Berkati gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Jakub Tuhan. Berkati anak dan istrinya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan baru bagi mereka Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan dahsyatnya Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati para staf pastoral Tuhan, pengurus gereja Kau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Tibalah saatnya kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan kita semua. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, Amin.